Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini udah pada makan ini. Orang pada loyo ah. Ada yang ada yang gisik-gisik angop. Kemarin ada yang manyun aja. Agar nyengir lah. Kagak berani diongkosin kan yang melatihnya ya. Lakinya orang. Dah. Ya biar segeran, biar kata belum nyarap ge. Jangan sampai Ramadan ngaji lemes banget. Salah satu tanda penghuni surga itu kalau di tempat kebaikan hatinya ngerasa girang. Nah kalau pada loyo begini mah udah kita pertanyaan pada girang apa kaget. Kalau pada loyo banget. Lah perasaan banyak yang mudanya ini. Yang mana bacanya sekarang? Saya nggak pakai muqaddimah lagi ya. Tadi udah pakai muqaddimah bahasa Arab aja udah. Yang mana? Halaman 68 paling bawah. Ini harusnya hadisnya 3 rangkai ini. Dari yang kemarin al-hujjaj wal umaru itu sampai hadis 541. Al-hajarul aswadu yaqutatun baydau, sampai situ tuh 3 rangkai dia. Coba kita baca 3-3-nya ya. Cuma sekilas aja. Ntar penjelasannya baru kita satuin, satu kali penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru. Ini karena kemarin sudah dibaca, saya artiin doang yang lupain ya. Al-hujjaju wal ummaru, orang yang menunaikan ibadah haji, wal ummaru dan umroh, orang yang menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umroh,
Wafdullahi itu tamu-tamunya Allah. Yu'tihim ma sa'alu, Allah memberikan apa yang mereka minta. Pokoknya orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang menunaikan ibadah umroh itu tamu spesialnya. Alhamdulillah. Itu tamu spesialnya Allah. Allah akan memberikan apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum ma da'aw, dan Allah akan menjawab bagi mereka panggilan-panggilan mereka. Ketika kita mengucap labbaik Allahumma labbaik, itu Allah nyaut. Wa yukhlifu alaihim, dan mengganti untuk mereka ma anfaqu, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka habiskan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau emang niatnya benar, pasti akan diganti itu semua oleh Allah. Ad-dirhama alfa alfin, satu dirhamnya 1.000.000 kali lipat. Alfa alfin itu 1.000.000 berapa? 1.000.000. Hah? Ya 1.000 kali 1.000 itu sama ngeden 1.000.000. Itu kalau niat hajinya benar dan dia dalam melaksanakan hajinya benar, pasti diganti oleh Allah 1.000.000 kali lipat. Makanya kalau buat haji, buat umroh, jangan pakai sayang-sayang. Jangan pakai sayang-sayang, habis aja duit yang ada. Gitu. Yang pertama, rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-hajarul aswadu min hijaratil jannati. Black stone itu, pada paham bukan black stone? Hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Hajar aswad itu min hijaratil jannati, adalah batu dari surga. Hajar aswad itu batu dari surga. Wa ma fil ardi minal jannati ghairuhu, dan tidak ada di bumi ini minal jannati, batu dari surga, ghairuhu, selain hajar aswad. Batu yang dari surga itu cuma hajar aswad doang yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Kalau yang dari surga banyak, tapi kalau batu yang dari surga itu cuma hajar aswad. Termasuk emas dan perak, itu juga termasuk bagian dari surga. Udah. Wa kana abiyado, dan dulunya dia
putih bening. Bening apa putih? Ini air putih apa air bening? Oh, putih mau susu. Ini air bening. Hah? Ini air hitam. Dulunya dia bening. Kalmai seperti air. Makanya air bening disebutnya cibening. Kan kalau Sunda air itu cair ya. Jadi cair bening. Iya. Cibening. Walaula ma masahu min rijsil jahiliyati, walaula kalau bukan karena ma masahu min rijsil jahiliyati, ma masahu apa yang menyentuhnya, min rijsil jahiliyati dari najis-najis, dari kotoran-kotoran jahiliyah, ma masahu du'ahatin, tidak ada yang menyentuhnya oleh orang yang cacat atau oleh orang yang punya penyakit. Du'ahatin itu orang yang punya penyakit. Kayak kita kalau baca doa kunut, di situ ada tuh kita baca Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa anna anil bala'i wal waba. Ya Allah, bukakan atau lepaskan kami, wasrif anna jauhkan kami, wadfa anna hindarkan kami, anil bala'i wal waba dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Terus apa habis itu? Wal afati wal ahad, dan berbagai macam kerusakan dan berbagai macam penyakit. Habis itu baru wal fitani wat ta'un, itu, dan berbagai macam fitnah dan penyakit yang menular. Itu dia. Itu wal humumi wal humum, dan lepaskanlah kami dari berbagai macam kebingungan dan kepusingan, wasyadaidi, dan berbagai macam kesulitan, wasyaril a'dai, dan keburukan musuh-musuh, wal quhuk, dan kekeringan. Itu kalau kita baca di kunut nazilah namanya, itu ada kalimat ahad. Nah ini sama, du'ahatin, orang yang punya penyakit. Tidak ada yang menyentuhnya oleh orang yang punya penyakit illa bari'a, kecuali pasti penyakitnya akan sembuh. Yang kedua, rawahu Tabrani an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibni Abbas. Yang ketiga, Al-Hajarul Aswad. Hajar aswad itu yaqutatun baydau, adalah batu yakut
yang warna putih, min yaqutil jannati, dari batu yakut surga. Wa innama sawadathu, wa innama, dan sesungguhnya, sawadathu, membuatnya hitam, khotoyal musyrikina, dosa-dosa orang musyrikin. Yang bikin batu hajar aswad yang tadinya putih bening jadi hitam, itu dosa-dosa orang musyrikin di zaman jahiliyah. Yub'atu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kiamat mitla Uhudin, seperti gunung Uhud. Penuh hajar aswad yang sembolo tinggalan di pojokan Ka'bah, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah segede gunung Uhud. Gitu. Buat nibanin boropiah. Yashhadu, dia bersaksi, liman istalamahu, bagi orang yang menyentuhnya, wa qabbalahu, dan mengecupnya, min ahli dunia, dari penghuni dunia. Udah tuh. Jadi hajar aswad itu dulunya bening, cuma karena seringan disentuh sama orang-orang jahiliyah, jadinya lama kelamaan hitam. Kayak laki kita, tadinya anuannya bening, karena seringan kejepit sama kita, jadi lama kelamaan hitam. Ada. Udah tuh. Sampai kayak dodol hitam. Tuh, tadinya bening, cuma karena keseringan disentuh oleh orang-orang musyrikin yang pada banyak dosanya, lama-kelamaan jadi hitam. Kalau misalkan kagak disentuh sama orang-orang yang banyak dosanya, itu hajar aswad jadi batu. Kalau dulu di Indonesia ada namanya batu ponari. Itu ponari, batunya asal dicelup ke air, airnya diminum, insya Allah batunya utuh. Ya kan dulu begitu ramenya, asal orang minum air rendeman batunya ponari, besoknya yang sakit pada sembuh. Itu hajar aswad juga tadinya begitu. Waktu masih bening, dia batu dari surga, belum terjamah oleh orang jahiliyah. Kalau ada orang yang punya penyakit nyentuh batu hajar aswad, langsung sembuh penyakitnya. Yang buta menyentuh hajar aswad langsung bisa melihat. Yang budak menyentuh hajar aswad langsung bisa dengar, gitu. Yang tadinya gagu menyentuh hajar aswad langsung bisa ngomong, gitu. Yang tadinya punya penyakit kismin
punya penyakit kismin, nyentuh hajar aswad langsung jadi koyo, langsung jadi kaya. Dulu, tapi ya dulu. Kalau sekarang tetap disunahkan kita menyentuh hajar aswad, cuma sekedar menjalankan perintah Rasul gitu. Disunahkan mengecup hajar aswad. Caranya 3 kan, kalau bisa ngecup ya kita kecup gitu. Kalau bisa ngecup ya ngecup. Kalau emang rasanya nggak bisa ngecup pada saking padatnya orang, ya cukup kita sentuh pakai tangan kita gitu, kita sentuh. Tapi jangan pas lagi tawaf, jangan pas lagi umroh. Kalau pas lagi umroh niat ihram nyentuh hajar aswad, nanti kena denda gitu. Kena denda karena kita nyentuh minyak wangi, karena hajar aswad kan ada minyak wanginya. Kalau nggak bisa nyentuh juga, ya udah salam dari jauh. Kita ngadep ke hajar aswad begini gitu. Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, itu istilah namanya. Jadi kalau nggak bisa ngecup, nyentuh. Kalau nggak bisa nyentuh, ya udah salam dari jauh. Karena nanti hajar aswad akan dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah segede gunung Uhud, dan dia bersaksi, ya Allah, itu Poropiah biar begitu-gitu dulu pernah ngecup saya ya Allah gitu. Meskipun masih banyak utangnya ya Allah gitu. Jadi saksi itu hajar aswad nanti di sana. Ya Allah gitu. Pokoknya hajar aswad menjadi saksi bagi siapapun yang pernah mengecupnya dan pernah menyentuhnya gitu. Jadi saksi, iya benar ya Allah, dia dulu ngecup saya, dia dulu megang saya gitu. Meskipun sambil ngikut orang gitu. Gitu. Udah tuh. Ya harusnya mah jangan sampai kita buat ngecup hajar aswad sampai nyewa askar dan sampai menyakiti orang lain, sampai nyikut orang lain. Itu malah nggak bagus. Udah tuh. Nah sebenarnya intinya satu sebenarnya dari 3 hadis ini yang tadi saya bacain, itu intinya satu, betapa besar, betapa agungnya perintah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena kita juga bisa ngecup hajar aswad kalau kita berangkat ke sono. Itu timbang ngecup hajar aswad doang ongkosnya sampai puluhan juta. Gitu. Coba aja tidak lah. Ya ntar itu mah udah diduluin aja. Tuh, segitu besarnya nilai ibadah haji dan umroh. Dan berbagai macam perintah yang ada di dalamnya, disuruh tawaf, disuruh sa'i, dianjurin doa-doa di tempat yang mustajab, belum lagi ntar datang ke tempat-tempat yang bersejarah, belum ntar sambil berziarah ke makam Rasul, sholat di Masjid Nabawi yang 1 kali sholat sama dengan 1000 kali sholat, sholat di Masjidil Haram yang 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Itu segitu besarnya tuh. Cuma emang ongkosnya gede, ongkosnya. Makanya sampai tadi di ujungnya
janji itu wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin gitu. Dan Allah akan mengganti apa yang mereka habiskan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. 1 dirhamnya diganti 1.000.000 kali lipat. Karena kalau buat orang yang imannya rada tipis-tipis dikit, daripada berangkat umroh habis 30 juta, 40 juta, 50 juta, mending gua beli motor, mending gua beli mobil. Hah? Ya kan tadi makanya saya bilang buat orang yang imannya rada tipis-tipis mikirnya begono, daripada haji daftar 100 juta, belum ongkosnya, belum ratibnya, belum ninggalin buat di rumah, belum ntar pesanan oleh-oleh segala macam, belum ntar buat saudara, buat anak, buat cucu, ya habis dah bangsa 200 mah. Mendingan gue beli tanah gitu. Buat orang yang imannya rada tipis. Makanya sampai Allah janjiin begitu. Betul. Sampai Rasul juga bilang tabi'u bainal haji wal umroh, rendengin antara haji dan umroh. Fa innahuma yunfiyanil faqro, karena dua-duanya itu akan menghilangkan kefakiran. Soalnya orang sekarang begitu melihat ongkosnya gede, gede amat ya, ujung-ujungnya jadi kagak pada mau berangkat. Meskipun duitnya ada, habis terima arisan bangsanya 30 juta, 40 juta, berangkat umroh habis sebon. Udah dah buat yang lain aja. Hah? Berangkat aja ke mall. Gitu. Karena kebanyakan kita sekarang mikirnya begono. Jarang yang benar-benar begitu dapat rezeki yang ingat saya mau umroh dulu gitu. Jarang. Saya mau haji jarang. Karena segitu beratnya, apalagi emang haji itu ibadah yang pakai duit, ibadah yang pakai harta sama badan. Kan ibadah 3 ya, ada ibadah yang pakai badan doang, ada ibadah yang pakai harta doang, ada ibadah yang pakai badan sama harta. Kalau yang pakai badan doang itu kayak sholat sama puasa. Kalau yang pakai harta doang itu zakat sama sedekah. Haji dua-duanya badan ongkoh, harta ongkoh. Makanya kalau kagak kuat-kuat banget imannya, keseringan kelocot, duit mah banyak, boro-boro ama haji umroh kagak kepikiran pisan begitu. Padahal duitnya banyak. Alasannya asal ditanya, takut kagak bisa bawanya. Lah haji dibawa-bawa, takut kagak bisa bawanya itu. Makanya memang kudu punya iman yang kuat. Bahkan buat orang yang hartanya ratusan juta, ampe M-an, ampe ampe triliunan gitu. Jangan dicepetin nyebutnya T-an gitu. M-an itu sampai Allah ancam tuh buat orang yang punya keluasan rezeki dan tidak mengunjungi
Baitullah, tidak mengunjungi rumahku setiap 5 tahun sekali, silahkan. Jika dia mati, dia pilih mau jadi Yahudi atau mau jadi Nasrani. Kalau buat orang yang punya kelebihan rezeki, in mata, silahkan dipilih. Kalau dia meninggal, dipilih mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, atau mau jadi Majusi. Setiap 5 tahun sekali. Ada di sini yang punya duit sampai ratusan juta. Ada. Makanya kalau kita rasa-rasanya banyak duitnya, pasang niat buat berangkat minimal 5 tahun sekali gitu. Enggak setiap tahun juga, enggak, 5 tahun sekali. Kalau yang punya banyak duit. Kalau yang kagak punya duit gimana? Gampang. Ya kalau misalkan duit mah ada, cuma buat belanja sehari-hari, buat bayarin sekolah anak, buat rokok lakinya, ada duit mah. Cuma kalau buat daftar umroh rasa-rasanya belum cukup. Apalagi buat store haji mah, itu gimana itu? Tenang. Ada amalan-amalan yang pahalanya bahkan lebih gede, atau minimal sama ibadah haji. Yang pertama, dulu ada kisah dari Imam Fudail bin Iyad itu. Dia melihat anaknya betul-betul jujur dalam menakar timbangan dagangannya. Agak kayak kita kan, kita mah asal beli itu timbangan kita tambahin dewek, belum yang kita cobain. Ini nyobain ya bang ya, 3 nyobain. Karena begitu habis timbang, ini apa 20 kilo, tambahin bang dikit lagi gitu. Itu kan lagu kita begono. Kalau orang yang jujur dalam timbangannya, Imam Fudail bin Iyad bilang, ya bunayya fi'luka hadza afdalu min hajjataini wa 20 umrotan. Jujur dalam timbangan, dalam menakar timbangan, itu pahalanya lebih besar dari 2 kali haji dan 20 kali umroh. Jujur dalam menakar timbangan itu pahalanya sama dengan 2 kali haji dan 20 kali umroh. Bukan cuma sama 1 haji doang, 20 umroh sama 2 kali haji. Makanya berat. Jarang pedagang yang jujur masalah nimbang gitu. Kadang-kadang ada yang nakal pisan mah diketok bawahnya biar ada. Tadi tuh kalau kita asal beli begitu, nambahin dewek, tambahin nambangnya dikit lagi, nawar yang udah kayak sengke, nawar kayak punya perasaan. Giliran udah ditimbang pas ukurannya ditambahin dewek, belum yang dicobainnya 3 biji, 5 biji. Ini mau nyobain ya bang ya, begitu nyobain. Jarang orang yang jujur dalam menakar timbang, makanya pahalanya sampai gede banget, sampai sama dengan 2 kali haji dan 20 kali umroh. Yang kedua, gampangan dah ini mah.
gampangan kali, gampangan. Yang kedua itu mengerjakan sholat berjamaah secara rutin. Yang kedua mengerjakan sholat berjamaah. Dari rumah berangkat udah dalam keadaan suci gitu. Bukan dari rumah masih belum suci, ntar di masjid aja dah wudunya. Enggak, ini memang dari rumah udah dalam keadaan suci, udah wudu duluan dari rumah itu. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubati atau ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji. Orang yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan suci menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka pahalanya sama dengan 1 kali haji. Gampang kan? Tiba sholat berjamaah, cuma syaratnya dari rumah udah suci. Hah? Jadi kalau ngerjain sholat berjamaah yang fardu itu pahalanya 1 kali haji. Kalau ngerjain ibadah sunnah di masjid berangkat dari rumah itu nilainya sama dengan 1 kali umroh. Gampang, timbang sholat jamaah doang. Bukan beratnya, bukan main, berat. Yang ketiga, yang pahalanya sama haji dan umroh itu ngaji. Ini kayak kita nih duduk ngaji, ini pahalanya sama dengan 1 kali haji. Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu ka'anna lahu ka'ajri hajjin tammin. Orang yang berangkat ke masjid untuk mencari ilmu atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala 1 kali haji yang sempurna. Maka cuma 1 catatannya, buat yang ngajinya semangat, kagak loyo, kagak manyun. Emang aja loyo. Dari awal sampai kelar begitu, isik-isik anggur, isik-isik anggur. Enggak, itu mah tambahan saya itu mah. Pokoknya kalau datang duduk ke majelis taklim udah sama aja kita 1 kali haji gitu. Meskipun ngajinya sambil ya kan dulu kan begitu katanya, jigang khairum min jigur, ngaji sambil dagang lebih baik daripada ngaji sambil nganggur. Jider khairum min jidur, ngaji sambil jender lebih baik daripada ngaji sambil tidur. Jidur khairum min jiller, ngaji sambil tidur lebih baik daripada ngaji sambil ngiler. Tapi jiller khairum min jirro, ngaji sambil ngiler lebih baik daripada ngaji sambil ngorok. Udahnya pules, ganggu lagi gitu. Itu masih mending, pahalanya masih dapat 1 kali haji. Hajinya sempurna. Pokoknya yang ngajar atau yang belajar sama-sama dapat pahala haji. Makanya jangan malas sama ngaji. Nah kalau ibu-ibu yang ngaji seminggu full, haji mulu tiap hari itu. Belum yang sehari 2 kali, pagi ongkoh, habis zuhur ongkoh, terus sehari 2 kali haji udah. Ntar pulang ke rumah lawan sama lakinya hilang lagi pahalanya. Besoknya haji lagi.
Yang keempat itu ada kisahnya dalam kitab Majalisus Saniyah. Nanti begitu di hari kiamat orang disuruh ngadep ke hadapan Allah, dikasih buku catatan amalnya. Ini keterangannya dalam kitab Majalisus Saniyah. Pas dia buka itu di buku catatan amalnya ada pahala hajinya, ada pahala jihadnya, ada pahala sedekahnya. Sampai orang yang punya bukunya bingung dewek, ya Allah, perasaan saya belum pernah ngerjain haji, perasaan saya belum pernah jihad, sama sodako ge romana saya rada pelit, belum bisa sodako duita orang. Ini kok ada pahala hajinya, ada pahala jihadnya, ada pahala sedekahnya. Ini bukan buku saya kali ya Allah, ini ketukar begitu. Allah jawabin, itu benar buku kamu. Semua itu catatan amalnya karena dulu pas masih hidup kamu sering niat ngerjain kebaikan. Kamu sering ngomong, ya Allah, kalau saya punya duit mah saya mau sedekah. Ya Allah, kalau saya punya duit saya pengen berangkat haji. Ya Allah, kalau saya punya duit saya pengen berangkat umroh. Dengan niat baik seperti itu dan benar-benar niatnya emang beneran niat kalau punya duit pengen berangkat, itu dicatat oleh Allah sebagai pahala haji full, pahala jihad full, dan pahala sedekah. Makanya pasang niat yang banyak. Ya Allah, kalau saya punya duit lagi, saya mau ngawinin laki saya. Ngawinin ini mah bukan nikahin, bukan ngawinin. Kalau malam ini ngawinin. Lo udah sujud deh, sujud. Itu yang keempat tuh, makanya banyak-banyakin niat umroh, niat haji, niat sedekah, niat berbuat baik, gitu banyakin, karena itu dicatat oleh malaikat di buku catatan amal kita. Terus apalagi yang pahalanya kayak haji? Berbakti kepada kedua orang tua, itu Pak Rasul bilang, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa jahidun. Kalau kamu bisa mengerjakan itu, berbakti kepada kedua orang tua, sama saja kalau kamu mengerjakan ibadah haji, umroh, dan jihad. Berbakti sama orang tua. Kalau punya duit sering-sering bagi buat orang tua, sering-sering. Udah, apalagi yang terakhir, taat sama, nah ini yang paling berat, taat sama suami. Taat sama, karena dulu zaman Nabi ada perempuan protes, ya Rasul, enak laki-laki mah yang pertama dia bisa perang, sholat jamaah dianjurin di masjid, bisa jengukin orang sakit, bisa ngerawat jenazah, bisa haji berkali-kali. Kalau kita perempuan, kalau saya perempuan, yang pertama di rumah jagain anak, jagain hartanya suami. Kerjaan saya pagi nyuci, sore nyuci.
perempuan protes. Pokoknya kerja saya tiap hari nyuci, masak, ngepel gitu, nyetrika, nyapu gitu. Bahkan kalau udah begitu capeknya pas malam kudu ngelayanin laki saya ya Rasul. Enak laki-laki mah gitu. Sama Rasul diomelin, pulang, jangan banyak ngadu. Insorifi ayatuhal marah, pulang gitu. Udah tuh, pulang gitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan baik kalian terhadap suami kalian mencari ridho suami itu semuanya mengimbangi pahala yang dikerjakan oleh laki-laki. Laki-laki bisa haji berkali-kali dengan kita nyuci sama ngepel di rumah, itu sama dengan kita berangkat haji. Laki kita berangkat umroh, kita di rumah ngurusin anak, jagain rumah kita. Kita yang di rumah pun dapat pahala umroh. Laki kita berangkat haji sampai sebulan lewat, sampai 40 hari. Kita yang di rumah jagain rumah, ngurusin rumah, dapat pahala haji. Gitu. Udah tuh. Tadi yang penting jangan melawan sama suami. Udah cukup itu, udah cukup ya. Yang masih ada lakinya. Ya sebenarnya semua ibadah yang masuk kategori harta itu emang semuanya pasti akan dilipat gandakan. Itu pasti tuh. Bukan cuma sekedar haji doang. Pokoknya ibadah apapun yang pakai modal harta itu memang sangat dianjurkan. Kalau keterangan-keterangan kita, ibadah itu makin banyak modalnya, makin besar nilainya. Itu ibadah yang pakai badan doang sama yang pakai harta pasti gedean imbalan ibadah yang pakai harta karena pakai modal gitu. Ibadah yang pakai harta doang atau pakai badan doang pasti kalah sama ibadah yang pakai badan dan harta. Dah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad